Teman-teman. Shalom, shalom. Kita dengar mulai dari Pak Dali yang menyampaikan visi tadi, saudaraku, mengenai misinya, kemudian Pak Darwam, kesaksian Pak Darwan, dan juga Pak Rudi Timothy. Sebetulnya itulah yang dinamakan seperti tema pada malam hari ini, teman-teman. Yaitu temanya bahwa visi yang dihidupi seperti itu. Permasalahannya begini, teman-teman. Kita ada di wadah full gospel ini, dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita pasti sudah tahu semua maksud dari penciptaan Tuhan itu seperti apa pada kita. Kalau kita ingat, paling mendasar saya mau mengingatkan bahwa kenapa maksud penciptaan pada kita itu untuk kita kenal Tuhan, untuk kita mencintai Tuhan, dan kelak kita akan bersama-sama. Sebetulnya rumusnya sederhana, saudara. Tapi menjadi karena kita manusia ini dikasih kebebasan, menjadi ruwet sifatnya, saudara. Nah, saudaraku, kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan mengenai visi tadi itu, kemudian yang menjadi suatu pertanyaan pada setiap kita, dan termasuk saya, saudaraku, apakah di dalam masa-masa saat seperti ini, secara khusus waktu masa pandemi seperti ini, apakah visi itu masih ada di dalam kehidupan kita? Maksud saya seperti itu. Apakah kita ini masih bisa menggebu-gebu gitu, saudara? Masih benar-benar kita itu kerinduan mencari Tuhan seperti itu. Ataukah hati kita tuh sekarang tuh sudah tawar dalam masa pandemi ini? Nah, kenapa malam hari ini kita bicarakan bagaimana visi itu untuk dihidupi, apapun keberadaannya. Saudaraku, mungkin kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan yang luar biasa sekali, saudaraku, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat 24-31. Bisa ya Pak Mande ya? Dibantu ya Pak Mande. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 31. Nah, saya bacakan saudara ya. Sesuai dengan perintah ini ceritanya Paulus dan Silas dibawa masuk penjara, saudaraku, karena dia menginjil, saudara. Dikatakan begini, di ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudaraku, kalau kita baca selanjutnya, dan akhirnya seluruh rumah kepala penjara itu, seisi rumah kepala penjara itu, semuanya mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana kita lihat, saudaraku, Paulus dan Silas yang begitu teguh, begitu setia kepada Tuhan, begitu teguh dengan apa yang Tuhan sampaikan. Inilah sebetulnya yang mau saya katakan, orang yang menghidupi visi, menangkap visi seperti itu. Ada suatu kesempatan untuk dia mestinya melarikan diri kalau dia sudah terlepas, saudaraku. Tapi dia tidak lakukan itu.
sebelum misinya itu tercapai, saudara. Dia punya misi menginjil, saudara. Seperti kita di Full Gospel di FGB Men ini, saya selalu katakan, kita ini adalah para evangelis di marketplace. Kita ini para penginjil di dunia kerja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darwan, juga Pak Rudi. Nah, saudaraku, bagaimana Paulus dan Silas ini suatu kesempatan yang kelihatannya mungkin seperti orang bodoh. Seperti tadi Pak Rudi dikatakan, kamu kok bodoh banget? Oh, kamu bisnismen, ada kesempatan untung, kok enggak kamu ambil seperti itu. Tapi dia enggak lakukan, saudaraku. Dan kemudian apa yang dia katakan itu, yang Paulus dan Silas itu lakukan karena dia tidak mau melarikan diri. Kemudian kepala penjara dia bertobat dan bahkan seisi rumahnya bertobat. Nah, yang menjadi pemikiran kita, saudaraku, yang terus saya itu juga memikirkan, kenapa Paulus dan Silas itu begitu berani membayar harga seperti itu di dalam pelayanannya itu loh, saudaraku. Kalau umpamanya itu saya gitu ya, kira-kira ya Melayu, saudara. Ada kesempatan, wah ini Tuhan ngasih mujizat ini. Kesempatan untuk lari, begitu loh saudara. Tetapi dia enggak loh. Dia kelihatannya seperti orang bodoh, dia enggak lakukan itu semua, saudara. Karena dia cuma kepingin bahwa dia ingin bersaksi, dia cuma kepingin satu, ada jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dia abaikan untuk kepentingannya dia sendiri. Walaupun, saudara, dia itu kita lihat mendapatkan mujizat. Terjadi gempa bumi, belenggu terlepas, suatu kesempatan loh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pemikiran setiap kita, saudara, yang kita sebagai FGB Men, saudaraku, di dalam apalagi dalam masa pandemi ini, apakah visi dari kegerakan kita tadi yang dikatakan oleh Pak Dali itu tuh sudah benar-benar kita hidupi atau enggak? Bukan cuma mengerti loh, saudara. Bukan cuma apa loh, enggak loh, saudara. Tapi di dalam hidup kita itu kita hidupi, kita lakukan. Kita masuk di dalamnya seperti itu. Seperti tadi yang Pak Darwan dan juga Pak Rudi sampaikan. Dia berani membayar harga, saudara. Saudaraku, kalau kita melihat seperti itu, hendaknya kita juga mulai memikirkan gitu. Memikirkan, kenapa kok bisa ketemu gitu. Ada satu firman Tuhan, saudaraku, yang ini akan membantu untuk kita bisa melakukan hal yang sama, saudara. Di Filipi 3 ayat 8. Mungkin bisa ditampilkan enggak ya, Pak Dani? Filipi 3 ayat 8. Ini saya belum siapkan, Pak. Oh, oke. Ya, kalau dibaca saya aja. Pendek aja. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, bahwa bagaimana dia karena dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dia menganggap, dia menyadari dengan imannya bahwa yang utama itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dia menganggap semuanya itu menjadi sampah begitu. Semuanya itu tidak berharga. Yang paling berharga itu adalah bersama Tuhan itu. Saudaraku, inilah sebetulnya dasar daripada setiap kita ini bisa menghidupi visi. Bukan ngapalkan loh, saudara. Bukan ngapalkan. Tapi visi itu kita hidupi.
yang dikatakan dimanapun kita cuma suatu punya pemikiran, saudaraku, bagaimana kita ini menjangkau, melengkapi, dan multiplikasi. Sebetulnya saya sampaikan tadi dua hal di depan tadi. Sebetulnya seorang FGB Man itu tujuannya itu seperti apa, saudara? Kita tahu misi kita tahu visi kita, orang yang bisa dipercaya, tadi itu saudaraku, yang punya reputasi, orang yang berbuah-buah. Itu karakternya Kristus, saudara. Itu adalah hasil dari kita itu menjaga kekudusan kita. Dua hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Satu, kita ini menjaga kekudusan kita, pengudusan kita. Setiap hari kita itu bertumbuh lewat member meeting. Sehingga tadi yang kita lihat dari kesaksian teman kita, lewat member meeting itu terus dikikis hal-hal yang tidak baik itu, saudara. Karakter ini bertumbuh, saudara. Hidup kita itu semakin kudus. Cara kerja kita, keluarga kita, karakter kita itu bertumbuh, saudara. Karena itu yang akan kita bawa pulang nantinya, saudara. Yang kedua, bagaimana kita punya kerinduan yang sama seperti kerinduannya Allah sendiri. Seperti maksud penciptaan manusia oleh Allah. Keselamatan kekal. Sehingga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah pada kita, dan dia memberikan putranya yang tunggal untuk kita, untuk memberi keselamatan. Saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan bahwa di dalam masa-masa seperti ini, dalam masa kesesakan, saudaraku. Mungkin saya percaya banyak orang yang artinya masa pandemi ini bukan masa yang paling jelek gitu itu enggak. Mungkin dulu pernah ngalami yang lebih jelek dari saat ini. Tetapi bagaimana kita dalam situasi yang kurang nyaman, yang kurang enak seperti itu, yang kita itu dalam keadaan terpuruk, tapi bagaimana apa yang tadi dikatakan tadi di dalam misi tadi itu, di dalam visi kita tadi itu kita lakukan, kita hidupi visi itu seperti itu. Nggak lihat situasi lagi. Semalam saya dengan Pak Heru dan beberapa teman kami sharing firman. Terus kita bangun kerinduan kita itu untuk mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan kita terus belajar, terus untuk kita tuh hidup kita tuh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, setelah saya ada di Wadah Full Gospel, saudaraku, cara hidup saya itu berubah. Paradigma saya itu berubah begitu. Dulu hal-hal yang saya katakan seperti tadi ini, saya tidak pernah ngerti gitu loh. Apalagi yang seperti Paulus katakan tadi yang di Filipi 3 ayat 8. Setelah kenal Tuhan Yesus, menurut Paulus katakan semuanya itu sampah begitu loh. Tapi pengenalan dengan Tuhan, persatuan dengan Tuhan ini loh, sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Saya mulai ada di Wadah Full Gospel, saudaraku. Yang ngajak, yang layanin saya ya Pak Heru ini. Itu senior saya, saudaraku. Mestinya calon NP itu. Saya dalam kesesakan 20 tahun yang lalu, saudaraku. 20 tahun yang lalu dalam kesesakan, waktu istri sakit seperti itu. Waduh, rasanya dunia itu, waduh, jungkir balik semua, saudara. Mengambil hasil biopsi itu begitu dikasih tahu oleh dokternya itu Bapak kena CA gitu. Waduh, rasanya dengkul itu rasanya lemes kabeh loh, saudara. Kayak kurang makan loh, saudara. Itu bener loh, saudara. Rasanya lemes loh, saudara. Tapi puji Tuhan, saya punya kongsi itu
pokoknya Pak Heru, iparnya Pak Heru, lalu mereka datang, lalu saya didoakan. Dulu saya pernah diajak ke full gospel loh, saudara. Pernah datang, tapi saya menolak gitu loh. Waduh, kurang ketarik gitu, maksud saya seperti itu. Kurang ketarik, menarik gitu. Karena begini, ini saya mau cerita, saudara. Saya datang itu waktu itu ada kesaksian seorang dokter muda, kesaksian gitu. Dia cerita dia itu mau ditempatkan di daerah, kemudian dia itu tidak mau, kemudian ngatur sehingga dia dapat dinasnya tuh di kota besar gitu. Nah, waktu dia saksi gitu, saudaraku, saya ini kan ya orang ya tidak baik-baik banget, tapi kan cukup idealis gitu loh. Lalu saya ngomong, waduh, ini orang tidak benar ini. Di sekolah ke negara sudah banyak-banyak. Kok malah ingkar sama tugasnya sebagai, sumpahnya sebagai dokter, saya bilang gitu. Kok gini untuk kesaksian begitu, saudaraku. Saya diajak lagi, tidak mau loh, saudara, tidak mau. Tapi Tuhan baik dengan banyak cara gitu. Pada waktu nyonya sakit mereka datang. Saya mulai dilayani, saudaraku. Mulai ada di fellowship itu. Dan saya di tempat ini, saudaraku, saya mengalami hidup baru, saudara. Saya mulai mengalami apa yang dinamakan kasih Tuhan nyata. Kalau dulu ditanya, ya percaya, saudara. Mujizat percaya, semua percaya, saudara. Tapi nggak pernah mengenal sendiri. Tapi lewat wadah ini, saya mulai belajar. Saya mulai tahu, mulai kasih Tuhan itu seperti apa. Mulai dijamah Tuhan mengalami kasih yang nyata. Hidup baru itu adalah mengalami kasih nyata dalam Tuhan. Sehingga dalam hati ini timbul untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Saya masih ingat, lalu saya juga mulai diajak doa malam sama Pak Heru, saudara. Waktu ada Dr. Hendro, lalu Pak Bernard, dan lain-lainnya. Waktu itu setiap Rabu doa malam, saudara. Tahu-tahu begini, saudara. Udah, ini Alex dijadikan kan wajah, jadikan presiden chapter Ngagel Jaya chapter, katanya gitu, saudara. Lah ini full gospel dulu itu 20 tahun yang lalu lain sama sekarang, saudara. Kalau dulu tuh udah ada teaching training, enggak ada apa-apa, saudara. Nah, tahu-tahu, Alex jadikan presiden chapter gitu. Saya tadinya mau nolak loh, saudara. Tetapi semenjak saya tuh dilayani sama teman-teman itu, saudaraku. Kalau saya tuh sedang sumpek sama nyonya tuh sedang sumpek, saya tuh doa mbak Tuhan, teman-teman mbok kirim datang ke sini Tuhan. Lalu Pak Heru datang ke Roma, ngentrung pakai gitar. Wah, puji-pujiannya Yahud, saudara. Wah, Pak, kalau Pak Heru sudah puji-pujian penyembahan, demit lari loh, saudara. Nah, saudaraku, disitulah saya mulai merasakan kasih Tuhan. Lalu kalau malam saya itu doanya gini, saudaraku. Tuhan, saya ingin belajar mengasihimu. Saya ngomong gitu, saudara. Aku ingin belajar mengenalmu lebih lagi. Dan itulah, saudaraku, kemudian pada waktu diminta untuk menjadi presiden chapter itu, saya enggak nolak, saudara. Biarpun yang namanya full gospel apa, saya ya enggak ngerti, saudara. Visinya apa? Ya enggak ngerti, saudara. Belum diajari sama Pak Heru. Langsung kalau sama Pak Heru itu langsung praktek. Ngusir demit, jadi langsung praktek, saudara. Itu gayanya full gospel itu. Nah, saudaraku, tapi disitulah, saudaraku, saya belajar mengenai itu. Disitulah saya mulai belajar mau nangkep hati Tuhan itu tuh seperti apa, saudara. Saudaraku, disitulah saya mulai mengerti kerinduan Tuhan itu apa. Dan itu membangun iman saya, saudaraku. Membangun ingat saya. Memang ada beberapa hal yang seringkali saya itu menanyakan keberadaan saya sama dengan Tuhan.
Kalau saudara lihat itu di mana di Zoom saya itu ada gambar apa ini saudaraku, ada gambar pelangi saudaraku. Itu juga ada ceritanya saudara. Kira-kira seminggu setelah istri saya meninggal, saya itu pulang ke Jawa Tengah. Rumah saya itu di desa di Muntilan, saudara. Kemudian saya setelah itu pulang lagi ke Surabaya naik kereta api. Kemudian di kereta api, saya itu lalu ngomong sama Tuhan gini, saudara. Tuhan, kalau boleh Tuhan, bahwa semua ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya, tolong saya kasih tanda, saya bilang gitu, saudara. Nah, saya pada waktu nyonya saya itu sakit, saya itu dilayani seorang hamba Tuhan yang Pak Hundarka juga kenal baik sekali, yaitu namanya Pak Yusak kenal baik sekali, namanya Pak Hundarka seperti. Pak Hundarka ini sering datang ke rumah saya untuk waktu itu dia tugas di Surabaya untuk doakan saya ya karena lewat Pak Heru. Beliau itu orang dari Pesat, dari pelayan desa terpadu, saudara. Lalu dia itu bersaksi gini, saudara. Mereka itu orang profesional, tapi kemudian mengambil putusan untuk pelayanan di Pesat, pelayanan desa terpadu, pelayanan yang sungguh-sungguh mengorbankan segalanya, saudara. Dia ditugaskan di Irian Jaya itu di Wamena, saudara. Pada waktu ditugaskan di Wamena, istrinya itu mengandung, kemudian karena kemudian lahir belum waktunya, prematur, saudara. Lahir prematur, dan kemudian karena di sana itu juga alat kesehatan juga tidak ada, sehingga anaknya itu meninggal. Nah, suami istri ini, Pak Hundarka dan istrinya ini sempat bertanya sama Tuhan. Ini melayani jauh-jauh, kok istrinya melahirkan kok meninggal, itu, saudara. Lalu pada waktu dia tuh menguburkan anaknya itu, saudaraku di sana, itu Tuhan tuh memperlihatkan pelangi yang indah banget gitu. Lalu Pak Hundarka sudah tidak tanya lagi seperti itu. Nah, saya juga tanya hal yang sama, saudaraku. Saya naik kereta api dari Jogja pulang ke Surabaya. Saya ngomong begitu sama Tuhan, dan saya tidak dikelihati apa-apa. Tidak ketok, saudara. Tidak diperlihatkan yang saya minta itu. Tetapi saya sampai di rumah, sampai di Surabaya, kakak istri saya itu datang, saudara. Rupanya dia dari Solo, dia itu mampir ke kuburan adiknya. Nah, dia sampai di rumah saya, di depan rumah itu dia tuh sudah ngomongnya buanter gitu, saudara. Heran saya, aku heran aku. Loh, apa saya bilang gitu? Aku nang kuburan ini Lili itu nama istri saya, saudaraku. Aku iso ketok lho, ono pelangi kok wapi kaya ngono, bilang gitu. Waduh, saudara. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cukup Tuhan. Saya tahu bahwa di situ Tuhan hadir. Mungkin yang saya minta itu Tuhan tidak kasih. Saya minta kesembuhan. Walaupun saya banyak lihat mujizat yang terjadi selama 2 tahun saya bareng istri saya itu. Yang otot terpotong ternyata bisa diangkat, yang dioperasi 2 kali, bungkuk begitu, tahu-tahu bisa balik lagi, banyak hal lagi, saudara. Banyak hal lagi kalau saya cerita. Tapi di sini saya menyampaikan bahwa benar-benar Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Sampai suatu saat, saudaraku, kira-kira 2 minggu setelah nyonya saya itu dikuburkan, saudara. Saya itu dipanggil makan oleh seorang teman begitu. Kalau Pak Anton Widodo tahu, Pak Haryono yang punya Haryono Travel, Pak Anton pasti tahu. Nah, saya makan di suatu hotel di Hyatt itu. Dia cuma ngomong, Pak Alek, apa iki kowe mangan siang karo aku ya? Ya wis, saya bilang gitu. Nah, pada waktu saya makan siang ternyata dia tuh bawa teman, saudara. Teman ini kemudian langsung nembak saya, tanyanya gini, saudara. Pak Alek, Tuhan Yesus ku ape endi, katanya gitu. Bojomu kena kanker mati, saiki bojomu kena kanker dan dokter ngomong pasti mati juga, ndak iso ketulungan karena kankernya berat.
Pertanyaan yang telak loh, saudara. Wah, saya ditanya gitu, yuk kaget loh, saudaraku. Lalu Tuhan bukakan hati saya untuk mengingatkan saya. Lalu saya ngomong, lihat nih kok, tak bilang gitu. Tuhan itu tidak ngasih yang tak minta. Sampai aku nagok persetujuan doa di mana seperti itu. Oh ya Tuhan itu tidak ngasih, tidak ngabulkan permintaan saya. Tapi Tuhan itu saat tenang nih kok, ngasih yang nilainya lebih berharga daripada saya tak minta kok. Kalau dulu aku itu sebagai apa nih orang gereja, orang Katolik itu, ya cuma ke gereja aja. Saya nggak mengerti. Cuma saya sebagai seorang Kristiani, ya saya lakukan kewajiban saya sebagai orang beragama, sebagai orang yang kerja apa itu orang yang kalau kerja ya jangan nipu gitu loh. Kalau rumah tangga ya jangan gegeran, saudara. Kalau ada orang gegeran rumah tangga, saya heran. Minta maaf loh, Bang, karena saya nggak pernah gegeran loh. Itu sungguhan itu. Tetapi ternyata ada suatu nilai yang lebih tinggi yang sebetulnya harus kita miliki, yang seperti Paulus di Filipi 3 ayat 8 yang kita miliki. Relasi sama Tuhan. Saya ngomong dia. Tetapi Tuhan berikan karo aku hal yang value-nya lebih tinggi. Yaitu aku biasa tidak ngerti, aku sekarang karo bojoku aku ngerti. Aku mulai punya relasi sama Tuhan. Punya kerinduan mencari Tuhan. Punya kerinduan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga tadi saya sampaikan, saudaraku, tahu-tahu sama teman-teman itu kok jadi presiden chapter, saya juga dengan sukacita, saudara. Karena dengan cara itulah saya itu mencintai Tuhan. Kita ada di wadah full gospel, kita melayani Tuhan, saudaraku. Bukan karena kita tuh cuma untuk organisasi ini, saudara. Tapi hendaknya setiap kita ini punya relationship sama Tuhan. Sehingga benar-benar setiap kita ini kita punya kerinduan mencari Tuhan, punya kerinduan mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya sampaikan begitu, saudaraku. Lalu saya sharing bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana sesuatu hal kematian itu tidak menakutkan. Saya sharingkan sama dia. 2 minggu sebelum istri saya berpulang, keadaan mulai memburuk, saya ngomong sama istri saya. Ma, ini sakitmu kalau Tuhan tidak sembuhkan gimana? Istri saya itu 2 tahun kena kanker, saudaraku. Karena kena kanker ini, nasofaring, dioperasi kiri, dioperasi kanan. Nggak pernah mengeluh, saudara. Bilang, aduh sakit, nggak pernah mengeluh, saudara. Sama sekali nggak pernah mengeluh. Tapi kalau dia sudah berdoa, saudaraku, sudah masuk dalam hadirat Tuhan, saya aja nggak bisa menyentuh, saudara. Saya tahu begitu dia masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya sudah tahu bahwa ini urusannya dia sama Tuhan dan saya tidak bisa menyentuh. Relationship. Yang mau saya sampaikan, inilah relationship, saudara. Saya sampai begitu, lalu dia gimana, saudara? Loh, enggak apa-apa, Pak. Aku siap kok. Lah, aku siap enggak, Pak? Waduh, saya ditanya gitu merebus milih, saudara. Lah, ini bukan pamitan lungo Jakarta ya, saudara. Seperti itu, saudara. Kapan ketemu nih urung roy? Saya mesti sampaikan sama anak-anak saya. Waktu itu anak-anak saya masih umur 11 dan 13, saudara. 20 tahun yang lalu. Saya sampaikan sama anak-anak. Nak, Mama akan pulang duluan ke surga. Dan nanti kita akan ketemu dengan Mama di surga. Saudaraku, semua hal ini, iman yang bertumbuh,
kehidupan yang bertumbuh, dapatnya ada di wadah FGB MFI, saudara. Saya dapatnya ada di pertemuan member meeting, saudara. Ada suatu kerinduan mencari Tuhan. Kerinduan untuk bersaksi, saudara. Istri saya itu, saudaraku, walau sakit seperti itu, kalau kami berobat, mesti apa? Waktu itu yang terakhir kami berobat di Singapura gitu, saudaraku, kan mesti kos begitu ya, saudara. Mesti kos gitu, biar murah, saudaraku. Tapi dia selalu ketemu sama orang yang belum kenal Tuhan, dia cerita kebaikan Tuhan. Dia bawa mereka untuk menerima Tuhan. Sampai ada satu orang mana dari Paraan atau mana itu, dia sampai ketemu lagi, suatu saat ketemu lagi, dia bilang, Ci, aku sekaligus nang gereja, Ci. Loh, bayangkan, saudara. Pertemuan dengan Tuhan, saudaraku. Seperti yang kita baca di kisah Rasul Paulus tadi. Pertemuan itu membuat merasakan kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu, membuat setiap kita itu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidup baru itu bagaimana hidup kita ini berbalik, saudara. Tadinya mungkin kita cuma memperalat Tuhan kayak saya, saudara. Kalau ada apa-apa, saya doanya minta-minta kok Tuhan. Memang dikabulkan, saudara. Tapi tidak pernah punya pikiran apa yang Tuhan rindukan, saya mau berikan. Tidak pernah pikiran. Tapi setelah ada di wadah ini, saya malah hidup baru. Pikiran ini berubah, saudara. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dulu yang tidak pernah terpikirkan, tidak berani untuk bersaksi, saya menjadi berani untuk bersaksi. Semalam saya juga sharing sama teman-teman, saya teringat suatu pengalaman, saudaraku. Waktu itu saya kurang lebih berapa tahun yang lalu menjenguk kakak saya yang sedang berobat ada di mana, di Perth, saudara. Saya menjenguk beberapa hari lalu saya mau pulang, saudara. Saya mau pulang, saudaraku, setelah saya pamitan mau pulang, lalu di sebelah kamar kakak saya, tacik saya itu ada orang ibu aborigin, saudara. Dia pakai kursi roda, kakinya diamputasi, biasa kursi roda, lalu yang matanya satu tuh bengkak gitu, dia diem gitu, saudaraku. Diem gitu. Lalu hati ini tergerak, saudaraku. Doakan dia, gitu, saudara. Waduh. Saya pikir, wah ini kerumunan ini, saudara. Wong saya ini bahasa Inggris ya pas-pasan enak, wong ngomong Inggris enggak ngerti kok, saudara. Lalu saya mencoba melupakan itu, mengingkari itu, saudaraku. Saya lalu jalan ke pintu keluar, saudara. Sampai di pintu keluar, saya tidak tahan, saudara. Balik lagi saya di tempat orang itu. Ibu itu. Lalu saya ngomong sama ada susternya, saya ngomong dengan cara yang sederhana. Apakah saya diizinkan mendoakan ibu ini, saya bilang gitu. Lalu dia tanya sama pasiennya itu. Lalu dia bilang, oke, kamu silahkan doakan. Lalu suster ini keluar, saudara, keluar kamar. Saya tidak ngomong apa-apa, saudara. Saya cuma ngomong, saya doakan dia. Saya cuma doakan dalam bahasa roh. Saya cuma akan ngomong sama dia bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Ibu itu, saudaraku, saya tahu dia dilawat Tuhan, saudara. Dia menangis, saudara. Nangis, saudara. Saya tahu, saya nggak ngerti apakah mungkin nggak pernah dipilih atau gimana, saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya tahu dia tuh nangis gitu. Lalu kemudian selesai, saudaraku, saya keluar. Saya keluar ruangan, saudara, di depan kan ada suster, kan ada tonbangnya kayak kalau di Indonesia gitu. Lalu suster tuh manggil saya, ngomong sama saya, loh, kui itu agamamu apa gitu? Maksudnya doakan itu pakai agamamu itu apa? Dia tanya gitu. Saya itu Kristen, saya bilang gitu. I'm Christian, saya bilang gitu. Oh, kalau gitu doamu aku, katanya susternya itu gitu, saudara.
Saya tumpangkan tangan itu, saya doakan dia. Begitu saya mulai mendoakan, saya doakan dia, saya cuma ngomong bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Karena enggak ngerti mana bahasa Inggrisnya apa, saudara. Saya cuma doa dalam bahasa roh, saudara. Suster itu dilawat Tuhan nangis, gugu-gugu dan depannya konco-koncone kabeh, saudara. Saudaraku, karena di wadah inilah saya diasah, saudaraku, untuk punya hati mencintai jiwa-jiwa. Untuk punya hati, bagaimana yang tadi dikatakan oleh Pak Dali, dikatakan oleh Pak Darwam dan Pak Rudi Timothy tadi itu. Biarlah visi itu adalah kehidupan kita. Visi itu adalah visi yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan rindu jiwa-jiwa itu diselamatkan, saudara. Bagaimana kita ini bertumbuh karakter kita menuju karakternya Kristus. Sehingga pada waktu kita nanti ketemu sama Tuhan ngomong, engkau anakku yang kukasih. Biarlah di masa pandemi ini, saudaraku, hasrat hati mencari Tuhan, hasrat hati untuk mencari jiwa-jiwa. Jangan padam, saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan pakai Zoom, kita lakukan pakai Zoom, saudara. Apapun yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Sehingga sungguh visi dalam kegerakan kita ini, full gospel itu kegerakan, saudaraku. Bukan sesuatu yang mati, kita ikut organisasi mati seperti yang klub-klub lainnya. Enggak, saudara. Kegerakan ini, FGBMF, ini organisme terus bergerak. Terus berpikir bagaimana caranya menjangkau jiwa, saudara. Dulu yang tidak terpikir, kita akan terpikir, saudara. Saya pernah suatu saat saya teringat tadi ada yang pengikutnya dari Makassar, saudara. Saya tuh waktu itu pulang pelayanan habis dari Makassar, saudara. Kemudian saya ada di lounge sendiri, saudara. Tahu-tahu ada suami istri datang. Mereka tuh berjilbab, saudara. Datang. Tetapi istrinya tuh terus ngajak omong saya terus gitu, saudara. Kemudian sampai pada suatu titik istrinya tuh tanyanya itu begini loh, saudara. Loh, Bapak ke Makassar kok sendirian? Dia bilang itu. Setelah kami saling tukar kartu nama, saudaraku. Mereka juga seorang bisnismen juga gitu. Kok Bapak ke Makassar sendirian? Istrinya kok enggak ikut? Loh, Pak, pernah enggak ketemu sama wong iso nanya gitu, saudara? Lalu saya nangkep, saudara. Oh, lalu saya mulai sharing, saudara. Saya lalu ngomong gini, ya Bu, istri saya karena sudah berpulang dulu, saya bilang gitu. Loh, maksudnya, anu toh Pak, apa bertengkar pulang duluan? Loh, tanyanya iso gitu loh, saudara. Lalu saya ngomong sama dia, enggak Bu, maksud saya istri saya sudah pulang duluan ke surga, saya ngomong. Nah, kemudian di situ kami mulai bicara, saya mulai kesaksian, saudara. Mulai kesaksian, saudara. Ibu itu nangis, saudara. Saya berikan majalah Voice juga, ibu itu nangis, saudara. Nah, kemudian dia tuh lalu ngomong, Pak, dia bilang gitu. Bapaknya itu padahal populuan pakai haji, ibunya tuh jilbaban gitu. Pak, saya itu dulu itu kepingin jadi suster biarawati itu. Saya ini Pak, sudah sampai ke Vatikan loh Pak, loh bayangkan saudara. Lah saya aja belum pernah tutup karena si orang Katolik ya. Saudaraku, lalu saya ngomong, Bu, Pak, di bulan yang baik ini, baiklah mencari Tuhan sehingga tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu ada panggilan pesawat, saya sudah duluan pulang Surabaya, saudara. Tapi maksud saya begini, saudara.
Biarlah yang mau saya maksud dengan apa, dengan menghidupi visi itu, saudaraku. Hendaknya itu tuh bukan cuma apa, kita senandungkan di dalam pada waktu pertemuan full gospel, pada waktu persetujuan doa, tapi hendaknya itu menjadi kehidupan kita selama 24 jam ini loh. Pelayanan kita itu adalah pelayanan pada waktu kita tidak ada di tempat pertemuan ini, maksud saya gitu. Selalu kita pikirkan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau seperti yang Paulus katakan tadi, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Paulus itu mengatakan bahwa semuanya itu kurang berharga. Bukan tidak berharga, kurang berharga, tidak berharga. Nomor yang paling berharga adalah Tuhan. Bukan kita menyanyiakan bisnis kita loh, enggak, saudara. Tapi semuanya itu kita pakai sarana itu semua, saudaraku. Itu bagaimana kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sehingga visi itu bukan cuma di dalam angan-angan saja, saudara. Tapi kita hidupi visi itu. Dimanapun ada, kita hidupi visi itu. Nah, itu saudaraku. Biarlah yang boleh saya sampaikan tadi ini boleh menjadi kekuatan setiap kita. Menguatkan saudara dan menguatkan saya, saudaraku. Biarlah hasrat untuk mencari Tuhan jangan padam pada kita. Hasrat untuk mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan jangan padam, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya,